Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan bahas cara pemangkasan untuk membuahkan anggur. Ini varian Taldun, pembuahan untuk yang kedua kalinya. Jadi pemangkasan kali ini adalah pemangkasan untuk pembuahan yang kedua kalinya. Pembuahan sebelumnya saya menggunakan tunas air di sini seperti ini, kelihatan ya. Setelah berbuah, saya fondasi pruning. Saya tumbuhkan atau saya bentuk tersier baru dari tunas bat. Sampai di sini tentunya ada pertanyaan, kenapa tidak diteruskan menggunakan tunas air dan kenapa sekarang menumbuhkan tunas bat. Tunas bat adalah tunas utama. Jadi saya menginginkan pembuahan yang kedua ini mendapatkan hasil yang lebih baik daripada pembuahan sebelumnya atau pembuahan yang pertama. Jadi syarat-syarat untuk tanaman anggur di pangkas pembuahan yang pertama adalah, ini untuk rekan-rekan pemula biar nanti tidak salah memahami. Jadi penyebab anggur dipangkas tidak berbuah itu salah satunya adalah satu, yang pertama, dan harus, ini yang pertama dan harus ya, dilakukan pemupukan generatif. Itu sebelum dipangkas. Sebelum melakukan pupuk generatif, tanaman usianya telah cukup, yaitu di atas 4 bulan. Syarat pembuahan pertama, usianya sudah di atas 4 bulan. Pemupukan vegetatif telah kita berikan dari awal tanam dan telah diberikan pupuk generatif minimal 1 kali sebelum dilakukan pemangkasan. Dan untuk mengetahui tanaman ini siap dipangkas pembuahan atau siap untuk dibuahkan adalah terbentuknya cabang-cabang tersier yang ukurannya telah mendekati ukuran pensil. Itu minimal, tapi sebaiknya ukuran pensil. Dan batang sudah mulai berubah warna kecoklat-coklatan. Batang tersier atau cabang tersiernya. Jadi sekali lagi, untuk membuahkan anggur, itu yang pertama, kalau untuk pembuahan pertama kali ya, tanaman minimal 3 bulan ke atas lah, sebaiknya 4 bulan ke atas. Dan telah diberikan pupuk vegetatif, NPK seimbang, dan POC. Jadi sudah terpenuhi unsur hara pendukungnya. Setelah usianya 4 bulan dan cabang tersier ini telah terbentuk, jadi anggur ini akan kita buahkan di cabang tersier. Untuk apa itu cabang tersier? Cabang tersier adalah cabang-cabang yang tumbuh di cabang sekunder. Cabang sekunder ini adalah cabang kedua. Cabang primer adalah cabang utama. Ini yang ke bawah, ini saya tanam di dalam pot 100 liter. Naik ke atas, ini kita sebut batang primer. Dan setelah kita belokkan di para-para seperti ini, kemudian kita sebut cabang kedua atau cabang sekunder. Nah, cabang sekunder ini adalah cabang tempat di mana cabang tersier itu tumbuh. Jadi cabang yang tumbuh di cabang sekunder inilah yang kita sebut cabang tersier. Dan cabang tersier inilah adalah cabang-cabang produksi. Cabang-cabang yang ketika kita pangkas akan menghasilkan buah. Kenapa di cabang tersier? Karena cabang tersier ini bisa kita buat dalam jumlah yang banyak di cabang sekunder. Begitu ya. Jadi kalau untuk membuahkan anggur dalam jumlah yang banyak, yang pertama harus tercukupi nutrisi, yang kedua adalah perbanyak cabang tersier. Berapa jumlah cabang tersier ideal bagi tanaman anggur? Sesuaikan dengan usia pohonnya dan tempatnya. Kalau di atas 4 bulan ya 7 sampai 9. Kalau selanjutnya bisa disesuaikan dengan media tanam atau tempat tanam, tempat rambatan, dan usia pohonnya. Sebelum dilakukan pemangkasan pembuahan, kita memberikan pupuk generatif. Pupuk generatif adalah pupuk untuk membuahkan anggur dengan kandungan fosfat dan kalium tinggi. Itu ya. Jadi
kandungan unsur hara yang terkandung di dalam pupuk generatif itu dominan fosfat dan kalium. Sedangkan untuk vegetatifnya seimbang. Nitrogen, fosfat, dan kaliumnya seimbang. Ketika membuahkan, nitrogennya ditiadakan dulu. Jadi kita fokus ke perubahan fase tanaman dari vegetatif ke generatif dengan pemberian pupuk monokalium fosfat atau pupuk kalium dan fosfat saja. Cabang-cabang tersier sudah berubah warna kecoklat-coklatan. Pemangkasan kali ini saya lakukan untuk dapatnya kita panen pada saat lebaran nanti. Jadi ini pembuahan yang kita rencanakan. Oke, kita mulai pemangkasannya. Sebelum kita pangkas, kita harus buang cabang-cabang tunas air ini yang kita eselbrik sebelumnya. Seperti ini. Ini kita buang secara keseluruhan. Oke. Dan kita akan melihat bat generatifnya. Jadi ini saya akan menggunakan can pruning, pemangkasan di atas 4 mata bat. Nih, kita bisa lihat bat yang generatif atau bat yang menyembul. Nih, inilah bat generatif. Seperti ini bentuknya, bulat ya. Tuh, bentuknya bulat, tidak runcing. Dan kita akan pangkas di titik yang di sebelah batnya tidak tumbuh sulur seperti ini. Nih ya, ini enggak ada sulurnya. Ini ada sulurnya, nih. Ada sulur. Kita cari yang tidak ada sulurnya. Kita pangkas di sini. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kita buang 4 daun terujung. 1, 2, sulur kita buang ya, 3, 4. Nih, 1, 2, 3, 4. Ini akan kita pecahkan untuk kita buahkan. Ini pemangkasan di 14. Ada yang 12, ada yang 14. Karena pemangkasan kali ini, karena cabangnya belum berkayu, baru berubah warna menjadi coklat, kita melihat bat generatifnya. Daun di depannya di sini, kalau ini dianggap depan berarti daun di belakangnya, kita biarkan. Semua sulur harus kita pangkas, kita buang. Seperti itu ya. Oke, ini tersier yang pertama. Lanjut kita pangkas tersier yang kedua. Sama, kita buangi dulu seluruh tunas airnya, seperti ini. Tunas air dulu ini kita tahan terus 1-2 daun ya. Namanya kalau kawan-kawan menyebutnya eselbrik. Seperti ini. Kita buang semua, kita sambil lihat bat generatifnya. Oke. Nah, di sini kita pangkas. Kita mencari yang tidak ada sulurnya. Kita buang 4 daun terujung. Oke. Seperti ini. 1, 2, 3, 4. Daun yang di sana kita biarkan, yang kita buang hanya tunas airnya. Lanjut ke tersier berikutnya. Seperti ini kita buang tunas airnya. Seperti ini ya. Daun-daun kita biarkan untuk proses fotosintesis. Karena kita tidak melakukan stres air. Jadi daun tetap kita biarkan. Kita pangkas 4 daun terujung. Seperti itu. Tersier berikutnya. Jadi
Seperti inilah cara membuahkan anggur paling mudah tanpa harus melakukan stres air. Jadi kita buangi dulu tunas-tunas airnya nih. Oke. Lalu kita pangkas 4 daun terujung karena saya menginginkan pecah 4 tunas di ujung. Oke, sampai di sini. Kenapa 4 daun terujung ini dipangkas? Untuk merangsang pecahnya mata tunas yang kita inginkan ini. 4 mata tunas terujung. Jadi lebih cepat begitu kita buang daunnya. Ke sebelah sini lanjut tersier berikutnya. Sama ya. Oke. Kita buang 4 daun terujung. Seperti ini. Oke, seperti itu. Jadi ini karena tersiernya masih banyak, nggak mungkin saya videokan semuanya, nanti durasinya terlalu lama. Tetapi setidaknya kawan-kawan mengerti cara mudah membuahkan anggur itu seperti ini. Jadi ketika cabang tersier ini sudah terbentuk atau ukurannya sudah mendekati ukuran pensil dan sudah terjadi pembelahan sel, nih mulai seperti ini, dan berubah warna kecoklat-coklatan, berikan pupuk generatif. Setelah diberikan pupuk generatif minimal 1 kali seminggu sebelum pemangkasan, lalu kemudian lakukan pemangkasan seperti ini. Untuk varian-varian genjah dengan cara seperti ini mudah berbuah. Kalau untuk varian-varian yang memang tergolong tidak genjah, memang agak sulit membuahkan. Apa itu genjah? Genjah adalah tanaman yang mudah berbuah, baik usianya masih muda dan dipangkas dimanapun biasanya mudah berbuah. Intinya genjah itu mudah berbuah atau mudah dibuahkan. Seperti ini ya. Jadi kita buang 4 daun terujung, 1, 2, 3, 4. Karena saya menginginkan 4 daun, 4 terujung inilah yang pecah nantinya membawa bunga. Setelah ini kita akan siram dengan pupuk NPK seimbang. Jadi setelah pemangkasan seperti ini, saya sudah tidak menggunakan pupuk generatif lagi. Jadi saya menggunakan pupuk NPK seimbang. Unsur N kembali kita masukkan untuk mendorong mata tunas ini cepat tumbuh atau cepat pecah. Ya. Biar batnya cepat seprut. Jadi pupuk generatif saya berikan sebelum pemangkasan. Setelah saya lakukan pemangkasan, saya sudah tidak berikan pupuk generatif, tapi pupuknya kembali ke pupuk vegetatif. Unsur N sangat diperlukan pada fase ini untuk mendorong nutrisi generatif yang sudah ada di batang ini tersalurkan dan segera tumbuh bat-bat yang kita inginkan ini. Dan kita berharap membawa klaster bunga. Jadi kalau pupuk generatif itu diberikan sebelum pembuahan. Setelah pembuahan pupuk kembali ke vegetatif. Sebelum pemangkasan kita berikan pupuk generatif, setelah pemangkasan kita kembali pupuk vegetatif. Jadi nanti kalau setelah pemangkasan kita berikan pupuk generatif lagi, semakin lambat pertumbuhannya. Karena pupuk generatif itu adalah menghambat vegetatif. Jadi kalau vegetatif jelas membutuhkan unsur N atau nitrogen, sedangkan pupuk generatif tanpa N. Kali ini kembali pupuknya ke pupuk vegetatif. Kita akan update tanaman ini, hasil pemangkasan ini 2 minggu ke depan. Mudah-mudahan membawa klaster bunga sesuai yang kita harapkan. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Varian Taldun.